Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Cita-citanya semua semoga tercapai, yaitu Mas, Mbak, mahasiswa PPG dan PK, PK dari UNY dan UST. Bahagia panjenengan bisa semua berada di SD Lima Goyasan yang semuanya welcome. Ini Bapak Ibu guru maupun kepala sekolahnya welcome semua, termasuk pengawasnya juga welcome. Apalagi kalau Bu Susi, ayo bulan Bu Susi ada jajan itu nomor 1. Karena apa? Saya itu sekolahnya lulusannya itu UNY PJKR. Dan preso belum PJKR itu apa? Apa? Nah, ada teman yang tahu PJKR itu singkatan kelompok pendidikan, jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Loh, nah sampai itu memang ada sekolah yang jurusannya rekreasi. Oh ada, karena apa? Guru itu perlu juga rekreasi, ilmu rekreasi supaya kita berrekreasi itu tidak asal rekreasi. Mana pembelajaran yang bisa di situ anak-anak itu merasa rekreasi. Seperti kalau diajar di Bantoro itu memberi nama sekolahnya zaman dahulu apa? Taman itu kan tempat bermain, taman siswa, tempat bermain siswa atau anak-anak. Nah, mari kita wujudkan yang dicita-citakan diajar di Bantoro, yaitu sekolah ini supaya anak itu datang ke sekolah ini menganggap kita akan bermain di taman tanpa merasa bahwa anak tersebut sedang belajar. Makanya kan di kurikulum Merdeka itu anak-anak itu harus, kita sebagai guru harus memberi pembelajaran yang bermakna, yaitu anak-anak mengalami sendiri dengan praktek-prakteknya juga jangan sepaneng, tapi disesuaikan dengan lingkungan nyata yang ada di sekitar kita. Jadi itu di esensi kurikulum Merdeka juga salah satunya itu. Nah, siang hari ini akan disampaikan tentang materi tentang mengenal KOMBEL, komunitas belajar. Itu KOMBEL itu salah satu program juga yang ada di kurikulum Merdeka. Programnya yang seri keberapa? Seri ke-21 di sekolah ini. Nah, kalau serinya yang di PNN itu saya juga nggak tahu berapa, tetapi intinya kenapa harus ada KOMBEL itu, sebenarnya KOMBEL itu ada sudah sejak dulu, hanya sekarang aja dihidupkan lagi dan ada namanya komunitas belajar. Manfaatnya apa komunitas belajar itu? Bedanya KOMBEL dengan rapat sekolah. Kalau rapat sekolah itu membahas tentang kemajuan sekolah, kesulitan sekolah secara keseluruhan, membahas keuangan, membahas tentang tenaga pendidik dan lain sarana prasarana dan lain sebagainya. Tetapi kalau KOMBEL itu membahas tentang kesulitan Bapak Ibu guru dalam mengajar di kelas, apa kesulitannya, dan endingnya yaitu pencapaian atau peningkatan hasil belajar. Jadi kalau KOMBEL arahnya ke peningkatan hasil belajar siswa, kalau rapat sekolah peningkatan yang memajukan, melancarkan jalannya pembelajaran di sekolah. Jadi monggo KOMBEL itu tidak hanya untuk berbagi praktek baik, tetapi harus untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan di kelas. Contohnya Bu Reni, aku ini Bu Bocah mengikuti pelajaran matematika oleh Anil banget yo. Jadi ini orang tua ini kan Apa itu komunitas belajar? What is komunitas belajar? Fokus dan jenis komunitas belajar. 3 ini ya. Silakan next. Kita mulai. Ini dibujaksin Bali berapa? Ya, ketika nanti ada sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan, komunitas belajar merupakan kelompok guru dan tenaga pendidikan yang berkumpul bersama untuk bahas hal umum. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kelihatannya manis, cantik, cakep. Nah, makanya kita mengamati itu harus apa ya? Harus jeli. Ya, sama ketika mas-mas melamar gadis, wah itu harus jeli mas. Jangan hanya lihat penampilannya saja, tetapi harus casingnya bagus, tapi nanti juga harus lebih jauh lagi. Ya. Kalau seperti itu sebetulnya bagus, tapi masih kurang tepat.
yang paling kurang kuat itu. Karena apa sebenarnya Kombel itu ya? Kombel itu merupakan sekelompok GTK itu guru dan tenaga kependidikan. Jadi istilah yang favorit yang terayat sudah keren. Guru dan tenaga pendidikan itu disingkat dengan GTK. Nah, Kombel itu kan merupakan ini ada beberapa item yang harus di dalam Kombel itu. Yang di situ ada belajar bersama, ada berkolaborasi, kemudian memiliki jadwal pertemuan rutin, memiliki tujuan jelas, terstruktur, terukur, dan apa meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada murid. Jadi finishingnya itu sebetulnya nanti pada apa? Murid. Iya. Jadi kata kuncinya nanti untuk keberhasilan pada murid. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa itu komunitas belajar? Apa itu komunitas belajar? Ya, mari next, lanjut. Kita perhatikan sekarang. Nah, ini lebih konkretnya lagi, ya. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama. Berkolaborasi didaftarkan di PMN agar semua bisa terdata dan bisa saling belajar dan berbagi satu sama lain. Ini juga kurang pas. Karena yang pas sebetulnya Kombel itu tidak didaftarkan, tetapi ini komunitas belajar Kombel dalam sekolah maupun dalam sekolah dapat tergabung dalam PMN jika memiliki rencana untuk berbagi praktik baik melalui webinar PMN. Jelas ya? Jelas nih. Oke, next, lanjut. Nah, sekarang ini refleksi. Pengisian instrumen komunitas belajar yang didorong untuk semua satuan pendidikan adalah untuk mengisi instrumen komunitas belajar secara berkala, sehingga satu dapat melakukan refleksi dan melihat kondisi komunitas belajar di satuan pendidikan saat ini. Harapannya adalah Kemendikbudristek dapat merancang strategi untuk mendampingi Satpam dalam mengoptimalkan komunitas di dalam sekolah, di setiap sekolah. Dan begitu optimalisasi peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran di kelas dapat terwujud. Jadi endingnya terakhir itu tetap nanti berada di kelas. Endingnya terakhir adalah tetap ada pelayanan siswa. Termasuk Kombel itu juga dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada siswa yang terbaik. Kalau ini semua tadi adalah sebuah proses. Kombel itu juga sebuah proses. Oke, next, lanjut. Jenis komunitas belajar. Ayo. Nah, ini ada tiga. Yaitu Kombel dalam sekolah, antar sekolah, dan juga Kombel daring dalam PMN. Kombel dalam sekolah. Kombel dalam sekolah adalah komunitas belajar dalam sekolah terdiri atas kelompok guru mata pelajaran atau guru kelas atau lintas kelas, lintas mata pelajaran atau tenaga pendidikan atau guru bersama tenaga pendidikan. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah, ya, termasuk guru, karyawan, termasuk Pak Rogi kan, sebenarnya masuk dalam komunitas Kombel di sekolah ini. Sehingga tidak ada Kombel di sekolah itu Kombel khusus, ini Kombel khusus di kelas, ini Kombel khusus Pak Kepala dan Pak Rogi. Jadi Kombel ya, ini komprehensif, semuanya sama, semuanya ikut dan bersama-sama. Jadi Kombel dalam sekolah semuanya terlibat, Kombel yang ada semuanya terlibat. Kemudian yang antar sekolah. Yang antar sekolah itu merupakan sekolah pendidikan dari berbagai sekolah. Nah, jadi ini sudah mulai berarti. Tadi hanya dari sekolah, ini sudah terbuat dari sekolah. Misalnya di Pawalaman ini bisa ya, seperti di PA ini kan ada Kombel yang PA ini ada ya mas, ada kelas 1, 2 itu ya. Nah, nanti dikasih. Yang belajar dan berkolaborasi untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid. Wujud komunitas ini dapat berupa PKG. Nah, ini sudah ini di PA sudah kan? Yang kelas bawah ini sudah berjalan, sudah belajar PKG.
ini juga si PAUD. Ini kalau kita bukan DIT, bukan IKKG, komunitas belajar organik dan lainnya. Alhamdulillah ini antar sekolah di Pak Parman sudah ada terbentuk dan sudah berjalan, tinggal melanjutkan. Kemudian yang ketiga, komunitas ini kepada platform ketiga PMN. Jadi komunitas belajar daring merupakan komunitas yang terdata secara virtual yang ada di komunitas platform ketiga belajar PMN. Komunitas belajar daring dapat mewadahi komunitas belajar antar sekolah untuk saling berjejaring dan berbagi informasi tanpa batasan jadi PMN. PMN memadai para pengguna komunitas untuk mengadakan webinar yang dapat diikuti oleh pengguna PMN lainnya. Jadi kita bisa memilih webinar yang ada di PMN itu. Komunitas belajar dalam sekolah tidak wajib didaftarkan, tidak wajib didaftarkan, tapi sekolah ada. Oh ya, oke. Kalau misalnya memang ada yang menyampaikan ini belum ada materi ini, kami maklum karena dosennya Mbak Reni itu juga pada dosen pendidikan dasar S2 itu juga pemahaman tentang kurikulum merdeka juga tidak sedalam Bapak Ibu ini semuanya. Jadi pemahaman yang sudah ada dari Bapak Ibu guru yang sekarang ini dengan pemahaman Bapak Ibu dosen yang ada dosen S2 juga berbeda ya Mbak ya. Jadi malah berselisih, bukan berselisih kalau mahasiswa kan ya diem aja, tidak enggak Pak, enggak seperti itu. Nah jadi maklum, jadi yang namanya kombel itu ya seperti yang disampaikan Pak Walianto, tapi yang terpenting harus dipahami bahwa kombel itu ada tadi berapa macam? 3, kombel di dalam sekolah, antar sekolah, dan daring di PNN. Nah sekarang kalau ini pertemuan kita itu termasuk kombel apa? Nah, kombel sekolah. Kalau Bapak Ibu melaksanakan KKG itu termasuk sekolah. Pak Wal, kalau pamit Bapak Ibu guru aku harus K3S itu masuk di antar sekolah. Kalau daring itu yang bagaimana bentuknya? Nah, webinar 3 acara. Terima kasih Bu, ekspresinya luar biasa. Tentu saja teman-teman kita itu nggak kalah nih. Habis ini akan kasih eksplikin lagi Bu biar semangat. Kepada Mbak Nurmalita akan memimpin eksplikin. Surya sama Nurmalita Bu. Surya sama Nurmalita bisa. Siap. Mohon izin Bapak Ibu. Mungkin. Penyanyi keroncong Bu. Waktu berapa? Gila. Dibuka masker itu. Masya Allah. Ya Allah. Bapak Ibu, boleh berdiri. Oh, berdiri lagi boleh. Siap. Jadi saya akan melakukan ice breaking untuk supaya tidak sepanjang dan tidak mengantuk karena saya sendiri yang baru. Siap. Permainannya adalah kuncup dan mekar. Ini. Kuncup dan mekar. Kuncup mekar. Oh. Kuncup mekar. Ya, siap. Kecil aja ya. Siap. Kita coba bersama-sama nih Bapak Ibu. Yeah. 1, 2, 3. Kuncup Kuncup, mekar. mekar. Kuncup Kuncup, mekar. 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 Kuncup. Kuncup. Nah sekarang salah katanya. Oke, kalau itu langsung kan. Wah, aku naik. Mekar. Kuncup. Salah kau nyanyi. Ngomong. Kuncup. Mekar. Mekar. Angel, Gimana kamu mikir ya? Mekar.